Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Herina Lubis dengan NIM 230320074. Di sini saya akan membuat tugas video yang berjudul Advokasi Berbasis Data dan Digital Tools dalam Agribisnis. Materi ini membahas bagaimana data dan teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun advokasi atau upaya mempengaruhi kebijakan di sektor agribisnis. Nah, di era digital saat ini, hampir seluruh keputusan penting tidak lagi didasarkan pada opini semata, melainkan harus didukung oleh data yang valid. Hal ini juga berlaku dalam sektor agribisnis. Ketika petani mengusulkan kenaikan harga gabah, misalnya mereka tidak cukup hanya mengatakan bahwa harga terlalu rendah, mereka perlu menunjukkan data mengenai biaya produksi. Nah, harga jual, produktivitas, hingga keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, pemerintah dapat mempertimbangkan usaha tersebut berdasarkan bukti yang nyata. Nah, begitu pula ketika pemerintah ingin membuat suatu kebijakan seperti pembagian subsidi pupuk, penetapan harga pembelian gabah, atau pembatasan impor pangan. Semua kebijakan tersebut harus didasarkan pada data agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, jadi data merupakan pentingnya data dalam advokasi agribisnis, yaitu bahwa data merupakan tulang punggung advokasi berbasis bukti atau evidence based advokasi. Data memberikan legitimasi terhadap suatu klaim, membantu mengidentifikasi akar permasalahan, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun solusi yang tepat. Apa itu advokasi berbasis data? Nah, advokasi berbasis data adalah proses memperjuangkan suatu kebijakan atau perubahan dengan menggunakan informasi yang dapat dibuktikan secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan pendapat atau asumsi. Misalnya, terdapat sekelompok petani cabai yang meminta pemerintah memberikan bantuan irigasi. Jika mereka hanya mengatakan bahwa hasil panen menurun, alasan tersebut mungkin belum cukup kuat nih. Namun, apabila mereka menyertakan data bahwa produksi cabai turun dari 12 ton per hektar menjadi 7 ton per hektar akibat kekeringan selama musim kemarau, maka usulan tersebut akan memiliki dasar yang lebih kuat. Nah, data membuat suatu permasalahan menjadi lebih jelas dan objektif. Dengan adanya data, pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui seberapa besar masalah yang terjadi, siapa yang terdampak, dan tindakan apa yang tepat untuk dilakukan. Nah, mengapa data sangat penting? Setidaknya terdapat 5 alasan mengapa data menjadi dasar utama dalam advokasi agribisnis. Nah, pertama, data meningkatkan kredibilitas. Seseorang yang menyampaikan pendapat berdasarkan data akan lebih dipercaya dibandingkan orang yang hanya menyampaikan opini. Misalnya, jika seorang peneliti menyatakan bahwa produktivitas padi menurun sebesar 15% berdasarkan data Badan Pusat Statistik, maka pernyataan tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, kedua, data membantu mengidentifikasi akar masalah. Sebagai contoh, ketika harga cabai meningkat tajam, penyebabnya belum tentu karena produksi yang menurun. Bisa jadi terjadi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrim atau kerusakan infrastruktur jalan. Dengan melihat data produksi, distribusi, dan konsumsi, penyebab sebenarnya dapat diketahui. Yang ketiga, data mempermudah penyusunan solusi. Nah, apabila diketahui bahwa penyebab rendahnya produksi padi adalah kurangnya irigasi, maka solusi yang diberikan adalah pembangunan jaringan irigasi, bukan peningkatan impor beras. Nah, keempat, data memudahkan evaluasi kebijakan. Setelah suatu program dijalankan, data digunakan untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil atau tidak. Nah, kelima, data meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan yang didasarkan pada data dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena memiliki dasar yang jelas. Kemudian di sini ada studi kasus dampak El Nino terhadap produksi padi di Indonesia. Salah satu advokasi berbasis data dapat dilihat pada penelitian mengenai dampak fenomena El Nino terhadap produksi padi di Indonesia. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Sosial Ekonomi Pertanian menunjukkan bahwa fenomena El Nino menyebabkan penurunan curah hujan di berbagai wilayah sentra produksi padi. Akibatnya, luas panen berkurang dan produktivitas
produktivitas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, berdasarkan data tersebut, pemerintah kemudian mempercepat program pompanisasi, pembangunan irigasi, serta penyaluran bantuan benih tahan kekeringan di beberapa daerah. Dari studi hasil ini dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah tidak muncul begitu saja, tetapi disusun berdasarkan data dan hasil penelitian ilmiah. Tanpa adanya data mengenai penurunan produksi akibat El Nino, pemerintah akan kesulitan menentukan bentuk intervensi yang paling tepat. Nah, jenis data dalam advokasi agribisnis. Setelah memahami pentingnya data, kita perlu mengetahui jenis-jenis data yang umum digunakan dalam advokasi agribisnis. Pada materi ini terdapat beberapa kelompok data, yaitu data statistik, harga, data produksi, data supply, demand, serta data pendukung lainnya. Nah, masing-masing jenis data memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan advokasi yang dilakukan. Sebagai contoh, apabila tujuan advokasi adalah meminta pemerintah menaikkan harga pembelian gabah, maka data yang paling dibutuhkan adalah data harga gabah di tingkat petani dan biaya produksi. Kemudian, namun apabila tujuan advokasi adalah meningkatkan produksi pangan nasional, maka data yang lebih dibutuhkan adalah produktivitas lahan, luas panen, penggunaan benih unggul, dan kondisi irigasi. Artinya, pemilihan jenis data harus disesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi. Contoh sederhananya, misalnya suatu daerah ingin mengajukan pembangunan gudang penyimpanan jagung. Data yang perlu dikumpulkan antara lain berapa luas lahan jagung di daerah tersebut, berapa produksi jagung setiap tahun, berapa jumlah petani jagung, berapa banyak jagung yang rusak setelah panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan, berapa kerugian ekonomi yang dialami petani. Apabila semua data tersebut tersedia, maka usulan pembangunan gudang akan lebih mudah diterima karena didukung oleh bukti yang jelas. Nah, transisinya ke bagian berikutnya. Setelah memahami pentingnya data-data dan jenis data yang digunakan dalam advokasi, pada bagian selanjutnya kita akan membahas lebih rinci mengenai data statistik, harga, data produksi, data supply demand, serta bagaimana data tersebut digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui contoh-contoh nyata yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, statistik harga sebagai dasar advokasi. Kita akan membahas jenis data yang paling sering digunakan dalam advokasi agribisnis, yaitu data statistik harga. Pada materi dijelaskan bahwa statistik harga meliputi harga di tingkat produsen ataupun petani, harga di tingkat konsumen, serta perbandingan harga antar wilayah maupun harga internasional. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui ketidakstabilan harga, efisiensi rantai pasok, hingga daya saing produk Indonesia di pasar global. Mengapa harga menjadi perhatian utama? Karena harga merupakan indikator kesejahteraan petani sekaligus kemampuan masyarakat dalam membeli pangan. Jika harga terlalu rendah, petani akan mengalami kerugian karena hasil panen tidak mampu menutup biaya produksi. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi, konsumen akan kesulitan membeli kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen. Sebagai contoh, bayangkan seorang petani cabai mengeluarkan biaya produksi sebesar 35 juta untuk 1 hektar lahan. Dari lahan tersebut, ia memperoleh hasil panen sebanyak 8 ton. Agar tidak mengalami kerugian, harga jual minimal harus mampu menutupi seluruh biaya produksi tersebut. Namun apabila harga cabai tiba-tiba turun hingga 8.000 per kilogram akibat panen raya, pendapatan petani akan menurun drastis. Dalam kondisi ini, data harga menjadi bukti bahwa petani memerlukan intervensi pemerintah, misalnya melalui pengembangan industri pengolahan, perluasan akses pasar, atau program stabilisasi harga. Selain harga di tingkat petani, data harga di tingkat konsumen juga sangat penting. Perbedaan harga yang terlalu jauh dapat menunjukkan adanya inefisiensi dalam rantai distribusi atau bahkan dugaan praktik kartel oleh pelaku usaha tertentu. Nah, oleh sebab itu pemerintah perlu memantau harga pada setiap mata rantai pemasaran. Studi kasus yang terdapat pada jurnal fluktuasi harga cabai di Indonesia. Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki fluktuasi harga paling tinggi di Indonesia.
Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Hortikultura Indonesia menunjukkan bahwa perubahan harga cabai dipengaruhi oleh musim tanam, curah hujan, distribusi, serta pola konsumsi masyarakat. Ketika musim hujan berkepanjangan, produksi cabai menurun akibat serangan penyakit dan kerusakan tanaman. Akibatnya pasokan berkurang dan harga di pasar meningkat tajam. Sebaliknya, pada saat panen raya, produksi cabai meningkat secara signifikan karena pasokan melimpah sementara permintaan relatif tetap. Harga di tingkat petani justru turun. Dalam beberapa kasus, harga cabai bahkan lebih rendah daripada biaya produksinya sehingga petani mengalami kerugian. Berdasarkan data tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai strategi seperti pengaturan kalender tanam, pengembangan cold storage, dan perluasan akses pasar agar fluktuasi harga dapat ditekan. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa advokasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keluhan petani, tetapi harus didukung oleh data statistik harga yang menunjukkan perubahan harga secara nyata dari waktu ke waktu. Kemudian ada data produksi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Selain harga, data harga materi juga menjelaskan pentingnya data produksi yang meliputi volume produksi, produktivitas lahan, serta penggunaan varietas unggul. Data ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan komoditas pertanian, serta menjadi dasar dalam menyusun kebijakan peningkatan produksi. Nah, volume produksi menunjukkan jumlah hasil pertanian yang dihasilkan dalam periode tertentu. Sebagai contoh, apabila Kabupaten Aceh Utara mampu menghasilkan 250.000 ton padi dalam 1 tahun, maka angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi daerah tersebut terhadap produksi pangan nasional. Nah, namun volume produksi saja belum cukup. Pemerintah juga perlu mengetahui produktivitas lahan, yaitu jumlah hasil panen yang diperoleh pada setiap hektar lahan. Dua daerah mungkin memiliki volume produksi yang sama, tetapi produktivitasnya bisa berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas benih, kesuburan tanah, irigasi, penggunaan pupuk, hingga kemampuan petani dalam menerapkan teknologi budidaya. Nah, data mengenai penggunaan varietas unggul juga sangat penting. Benih unggul biasanya memiliki produktivitas lebih tinggi, lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, serta lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan atau iklim. Oleh karena itu, apabila data menunjukkan bahwa penggunaan benih unggul masih rendah, pemerintah dapat memberikan bantuan benih bersertifikat kepada petani. Studi kasus jurnal produktivitas padi penggunaan benih unggul. Nah, Jurnal Agribisnis Indonesia menemukan bahwa petani yang menggunakan benih pada padi bersertifikat mampu meningkatkan produktivitas hingga sekitar 15-20% dibandingkan petani yang masih menggunakan benih hasil simpanan sendiri. Selain itu, penggunaan benih unggul juga menghasilkan kualitas gabah yang lebih baik sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menjalankan program penyediaan benih unggul bagi petani di berbagai daerah. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat bahwa data produksi bukan hanya digunakan untuk mengetahui jumlah hasil panen, tetapi juga menjadi dasar menentukan jenis bantuan yang paling dibutuhkan oleh petani. Contoh analisis data produksi sebagai ilustrasi, misalkan terdapat dua desa penghasil jagung. Desa A memiliki luas lahan 100 hektar dengan produksi sebesar 500 ton. Nah, desa B memiliki luas lahan 100 hektar tapi hanya menghasilkan 350 ton. Nah, melalui data tersebut dapat dihitung bahwa produktivitas desa A mencapai 5 ton per hektar, sedangkan desa B hanya 3,5 ton per hektar. Pertanyaannya, mengapa produktivitas desa B lebih rendah? Untuk menjawabnya diperlukan data tambahan, misalnya jenis benih yang digunakan, kondisi irigasi, penggunaan pupuk, maupun tingkat serangan hama. Dengan demikian, solusi diberikan dapat lebih tepat sasaran. Kemudian yang kelima itu ada data supply demand dalam advokasi. Jenis data advokasi berikutnya adalah data supply demand atau data mengenai keseimbangan antara penawaran dan permintaan suatu komoditas. Nah, materi ini menjelaskan bahwa data ini meliputi kesenjangan pasokan, surplus produksi, serta pola konsumsi masyarakat. Lalu mengapa data supply demand penting? Karena pemerintah harus memastikan bahwa produksi pangan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika produksi lebih rendah dibandingkan kebutuhan, maka akan terjadi kekurangan pasokan sehingga harga meningkat. Nah, sebaliknya apabila produksi terlalu tinggi sementara permintaan rendah, maka akan terjadi surplus yang menyebabkan harga di tingkat petani itu menurun. Nah, sebagai contoh, Indonesia memerlukan sekitar 31 juta
ton beras setiap tahun. Jika data menunjukkan bahwa produksi nasional hanya mencapai 29 juta ton, maka terdapat kekurangan sekitar 2 juta ton. Pemerintah kemudian memiliki beberapa pilihan kebijakan nih, misalnya meningkatkan produksi melalui intensifikasi memanfaatkan cadangan beras pemerintah atau melakukan impor dalam jumlah tertentu. Namun apabila produksi nasional justru melebihi kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat mengembangkan industri pengolahan, memperluas ekspor, atau membeli hasil panen petani melalui bulog agar harga tetap stabil. Kemudian ada data pendukung dalam advokasi agribisnis. Selain data harga, produksi, dan supply demand, advokasi agribisnis juga membutuhkan berbagai data pendukung lainnya, seperti data sosial ekonomi petani, data dampak lingkungan, dan data akses pasar. Ketiga jenis data ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan. Banyak kebijakan pertanian gagal bukan karena teknologinya yang buruk, tetapi ya karena pemerintah hanya melihat data produksi tanpa memahami kondisi sosial ekonomi petani. Oleh sebab itu, data pendukung menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses advokasi. Kemudian di sini ada data sosial ekonomi petani. Nah, data sosial ekonomi merupakan informasi yang menggambarkan kondisi kehidupan petani baik dari segi pendapatan, tingkat pendidikan, kepemilikan lahan, jumlah anggota keluarga, akses terhadap kredit, hingga kemampuan mereka dalam mengadopsi teknologi baru. Mengapa data ini penting? Ya karena setiap petani itu memiliki kondisi yang berbeda. Ada petani yang memiliki lahan lebih dari 5 hektar, namun ada juga petani yang hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar. Nah, ada petani yang sudah menggunakan mesin pertanian modern, tetapi masih banyak yang mengandalkan alat tradisional. Nah, perbedaan kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan setiap petani juga berbeda. Oleh karena itu, sebelum memberikan bantuan atau menyusun kebijakan, pemerintah perlu mengetahui nih kondisi sosial ekonomi petani secara menyeluruh. Sebagai contoh, apabila pemerintah ingin memberikan bantuan alat mesin pertanian, maka bantuan tersebut akan lebih tepat diberikan kepada kelompok petani yang memiliki lahan luas dan mampu mengoperasikan mesin. Sebaliknya, bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal, bantuan yang lebih dibutuhkan mungkin berupa subsidi pupuk, kredit usaha rakyat, atau pelatihan budidaya. Artinya, data sosial ekonomi membantu pemerintah menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada data dampak lingkungan, di mana jenis data berikutnya adalah data mengenai dampak lingkungan. Dalam materi dijelaskan bahwa data ini tuh mencakup informasi mengenai degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca, maupun dampak lingkungan akibat kegiatan pertanian. Saat ini, pembangunan pertanian tidak hanya mengejar peningkatan produksi dunia, juga mulai memperhatikan apakah proses produksi tersebut dilakukan secara berkelanjutan atau tidak. Nah, sebagai contoh, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan memang dapat meningkatkan hasil panen dalam jangka pendek. Namun apabila dilakukan terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik, kesuburan tanah dapat menurun dan pencemaran lingkungan dapat meningkat. Begitu pula pada sektor perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan hilangnya tutupan hutan, penurunan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan emisi karbon. Oleh karena itu, data mengenai kondisi lapangan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pertanian. Kemudian ada data akses pasar. Jadi data ini tuh meliputi kondisi infrastruktur jalan, transportasi, fasilitas pasar, hingga kemudahan petani dalam menjual hasil panennya. Lalu, mengapa akses pasar ini penting? Karena hasil panen yang melimpah tidak akan memberikan keuntungan apabila petani kesulitan menjual produknya. Sebagai contoh, seorang petani tomat berhasil menghasilkan panen sebanyak 20 ton. Namun, desa tersebut tinggalnya berada jauh dari jalan utama sehingga biaya transportasi menjadi sangat tinggi. Akibatnya, harga jual tomat di tingkat petani itu menjadi rendah karena sebagian besar keuntungan habis untuk biaya pengangkutan. Melalui data akses pasar tersebut, pemerintah dapat mengetahui bahwa permasalahan utama bukan terletak pada produksi, melainkan pada infrastruktur distribusi. Nah, itu apa sih hubungan ketiga data pendukung yang tadi aku bilang?
Nah, setelah membahas ketiga data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa semua itu saling berkaitan. Data sosial ekonomi ini membantu mengetahui kondisi petani, data lingkungan memastikan kegiatan pertanian tetap berkelanjutan, sedangkan data akses pasar membantu meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Apabila ketiga jenis data tersebut dianalisis secara bersama-sama, maka pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih komprehensif. Kemudian di sini ada peran digital tools dalam advokasi agribisnis. Pada era digital seperti sekarang, advokasi tidak lagi dilakukan hanya melalui seminar, rapat, atau penyampaian aspirasi secara langsung. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat menyampaikan informasi, menggalang dukungan, hingga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, seorang advokat di bidang agribisnis harus mampu memanfaatkan berbagai digital tools atau alat digital agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih cepat. Nah, materi ini menjelaskan bahwa alat digital dapat digunakan untuk menganalisis data, membuat konten visual yang menarik, serta menyebarkan informasi secara efisien. Nah, digital tools memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode advokasi konvensional. Pertama, informasi dapat disebarkan dalam waktu yang sangat singkat. Kedua, jangkauan audiens menjadi lebih luas dan karena tidak terbatas oleh wilayah geografis. Ketiga, biaya kampanye relatif lebih murah dibandingkan media cetak atau iklan televisi. Keempat, masyarakat dapat memberikan tanggapan secara langsung sehingga komunikasi menjadi dua arah. Sebagai contoh, apabila suatu kelompok petani ingin menyampaikan aspirasi mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi, mereka tidak harus menunggu audiens dengan pemerintah. Mereka dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kondisi di lapangan, mengunggah foto atau video, serta menyebarkan informasi kepada masyarakat. Apabila informasi tersebut didukung oleh data yang valid dan mendapat perhatian publik, pemerintah biasanya akan merespon lebih cepat. Nah, namun perlu diingat bahwa penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan harus benar, berdasarkan data, dan tidak mengandung hoaks atau provokasi. Oleh karena itu, digital tools bukan hanya alat komunikasi, tapi juga sarana untuk menyampaikan advokasi yang berbasis bukti. Kemudian ada Google Trends dalam advokasi agribisnis. Salah satu digital yang dijelaskan salah satu digital itu Google Trends yang merupakan layanan menampilkan tren pencarian masyarakat terhadap suatu topik di mesin pencari Google. Melalui layanan ini, kita dapat mengetahui isu apa yang sedang banyak diperbincangkan, kapan isu tersebut mulai meningkat, serta wilayah mana yang paling banyak melakukan pencarian. Informasi tersebut dapat membantu menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan kampanye atau advokasi. Nah, Google Trends ini juga dapat digunakan untuk memantau perubahan minat masyarakat terhadap berbagai isu pertanian lainnya, seperti pertanian organik, pupuk organik, food estate, atau ketahanan pangan. Dengan demikian, advokasi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran karena menyesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat. Seperti contoh kasusnya ini, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Informatika Pertanian menunjukkan bahwa data Google Trends dapat digunakan sebagai indikator awal untuk memprediksi meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu ketahanan pangan selama pandemi COVID-19. Dan penelitian tersebut menentukan bahwa pencarian mengenai harga beras, stok pangan, dan bantuan pangan meningkat secara signifikan ketika terjadi pembatasan aktivitas masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digital dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi pemerintah dalam menyusun strategi komunikasi publik dan kebijakan pangan. Kemudian ada X atau Twitter Analytics. Nah, selain Google Trends, materi juga memperkenalkan X Analytics atau sebelumnya kita kenal sebagai Twitter. Nah, alat ini berfungsi untuk menganalisis performa unggahan di media sosial seperti jumlah tayangan atau impression, interaksi atau engagement, jumlah retweet, hingga karakteristik audiens yang melihat suatu unggahan. Nah, data tersebut itu dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye advokasi di media sosial. Sebagai contoh, sebuah
organisasi petani membuat kampanye nih mengenai pentingnya menjaga harga gabah menggunakan tagar #lindungi petani. Setelah kampanye berjalan selama 1 minggu, mereka dapat melihat nih berapa banyak pengguna yang melihat unggahan tersebut, berapa banyak yang membagikan kembali, serta komentar yang diberikan masyarakat. Nah, apabila jumlah interaksi yang masih rendah, maka strategi komunikasi perlu diperbaiki, misalnya dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, menambahkan infografis, atau melibatkan tokoh publik yang memiliki banyak pengikut. Kemudian ada studi kasus di mana kampanye media sosial mengenai harga gabah. Pada tahun 2024, beberapa organisasi petani dan pemerhati pertanian menggunakan media sosial untuk menyampaikan aspirasi mengenai harga gabah. Nah, yang dianggap belum menguntungkan petani. Berbagai unggahan menampilkan kondisi panen, biaya produksi, serta perbandingan harga gabah mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media massa. Walaupun kebijakan pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh media sosial, kampanye digital tersebut berhasil meningkatkan perhatian publik terhadap permasalahan petani sehingga mendorong diskusi yang lebih luas mengenai perlindungan harga gabah. Nah, kemudian ada Canva dan CapCut sebagai media kampanye. Aplikasi yang sangat populer itu yaitu Canva dan CapCut ya. Canva merupakan platform desain grafis yang dapat digunakan untuk membuat infografis, poster, presentasi, maupun konten media sosial. Nah, dan CapCut merupakan aplikasi penyunting video yang banyak digunakan untuk membuat video pendek yang menarik dan mudah dipahami masyarakat. Nah, kenapa visualisasi data penting? Karena tidak semua orang tuh mampu memahami tabel atau angka statistik yang rumit. Sebagai contoh, apabila kita hanya menampilkan tabel produksi padi selama 5 tahun, masyarakat mungkin akan kesulitan nih memahami perubahan yang terjadi. Namun apabila data tersebut diubah menjadi grafik atau infografis menggunakan Canva, informasi akan menjadi lebih jelas dan menarik. Sebagai contoh, ketika harga cabai meningkat tajam, penyebabnya belum tentu karena produksi yang menurun, bisa jadi terjadi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrim atau kerusakan infrastruktur jalan. Dengan melihat data produksi, distribusi, dan konsumsi, penyebab sebenarnya dapat diketahui. Yang ketiga, data mempermudah penyusunan solusi. Nah, apabila diketahui bahwa penyebab rendahnya produksi padi adalah kurangnya irigasi, maka solusi yang diberikan adalah pembangunan jaringan irigasi, bukan peningkatan impor beras. Nah, keempat, data memudahkan evaluasi kebijakan. Setelah suatu program dijalankan, data digunakan untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil atau tidak. Nah, kelima, data meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan yang didasarkan pada data dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena memiliki dasar yang jelas. Kemudian di sini ada studi kasus dampak El Nino terhadap produksi padi di Indonesia. Salah satu advokasi berbasis data dapat dilihat pada penelitian mengenai dampak fenomena El Nino terhadap produksi padi di Indonesia. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Sosial Ekonomi Pertanian menunjukkan bahwa fenomena El Nino menyebabkan penurunan curah hujan di berbagai wilayah sentra produksi padi. Akibatnya, luas panen berkurang dan produktivitas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, berdasarkan data tersebut, pemerintah kemudian mempercepat program pompanisasi, pembangunan irigasi, serta penyaluran bantuan benih tahan kekeringan di beberapa daerah. Dari studi hasil ini dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah tidak muncul begitu saja, tetapi disusun berdasarkan data dan hasil penelitian ilmiah. Tanpa adanya data mengenai penurunan produksi akibat El Nino, pemerintah akan kesulitan menentukan bentuk intervensi yang paling tepat. Nah, jenis data dalam advokasi agribisnis. Setelah memahami pentingnya data, kita perlu mengetahui jenis-jenis data yang umum digunakan dalam advokasi agribisnis. Pada materi ini terdapat beberapa kelompok data, yaitu data statistik, harga, data produksi, data supply, demand, serta data pendukung lainnya. Nah, masing-masing jenis data memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan advokasi yang dilakukan. Sebagai contoh, apabila tujuan advokasi adalah meminta pemerintah menaikkan harga pembelian gabah, maka data yang paling dibutuhkan adalah data harga gabah di tingkat petani dan biaya produksi. Kemudian, namun apabila tujuan advokasi adalah meningkatkan produksi pangan nasional, maka data yang lebih dibutuhkan adalah produktivitas lahan, luas panen,
penggunaan benih unggul, dan kondisi irigasi. Artinya, pemilihan jenis data harus disesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi. Contoh sederhananya, misalnya suatu daerah ingin mengajukan pembangunan gudang penyimpanan jagung. Data yang perlu dikumpulkan antara lain berapa luas lahan jagung di daerah tersebut, berapa produksi jagung setiap tahun, berapa jumlah petani jagung, berapa banyak jagung yang rusak setelah panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan, berapa kerugian ekonomi yang dialami petani. Apabila semua data tersebut tersedia, maka usulan pembangunan gudang akan lebih mudah diterima karena didukung oleh bukti yang jelas. Nah, transisinya ke bagian berikutnya. Setelah memahami pentingnya data-data dan jenis data yang digunakan dalam advokasi, pada bagian selanjutnya kita akan membahas lebih rinci mengenai data statistik, harga, data produksi, data supply demand, serta bagaimana data tersebut digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui contoh-contoh nyata yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, statistik harga sebagai dasar advokasi. Kita akan membahas jenis data yang paling sering digunakan dalam advokasi agribisnis, yaitu data statistik harga. Pada materi dijelaskan bahwa statistik harga meliputi harga di tingkat produsen ataupun petani, harga di tingkat konsumen, serta perbandingan harga antar wilayah maupun harga internasional. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui ketidakstabilan harga, efisiensi rantai pasok, hingga daya saing produk Indonesia di pasar global. Mengapa harga menjadi perhatian utama? Karena harga merupakan indikator kesejahteraan petani sekaligus kemampuan masyarakat dalam membeli pangan. Jika harga terlalu rendah, petani akan mengalami kerugian karena hasil panen tidak mampu menutup biaya produksi. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi, konsumen akan kesulitan membeli kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen. Sebagai contoh, bayangkan seorang petani cabai mengeluarkan biaya produksi sebesar 35 juta untuk 1 hektar lahan. Dari lahan tersebut, ia memperoleh hasil panen sebanyak 8 ton. Agar tidak mengalami kerugian, harga jual minimal harus mampu menutupi seluruh biaya produksi tersebut. Namun apabila harga cabai tiba-tiba turun hingga 8.000 per kilogram akibat panen raya, pendapatan petani akan menurun drastis. Dalam kondisi ini, data harga menjadi bukti bahwa petani memerlukan intervensi pemerintah, misalnya melalui pengembangan industri pengolahan, perluasan akses pasar, atau program stabilisasi harga. Selain harga di tingkat petani, data harga di tingkat konsumen juga sangat penting. Perbedaan harga yang terlalu jauh dapat menunjukkan adanya inefisiensi dalam rantai distribusi atau bahkan dugaan praktik kartel oleh pelaku usaha tertentu. Nah, oleh sebab itu pemerintah perlu memantau harga pada setiap mata rantai pemasaran. Studi kasus yang terdapat pada jurnal fluktuasi harga cabai di Indonesia. Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki fluktuasi harga paling tinggi di Indonesia. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Hortikultura Indonesia menunjukkan bahwa perubahan harga cabai dipengaruhi oleh musim tanam, curah hujan, distribusi, serta pola konsumsi masyarakat. Ketika musim hujan berkepanjangan, produksi cabai menurun akibat serangan penyakit dan kerusakan tanaman. Akibatnya pasokan berkurang dan harga di pasar meningkat tajam. Sebaliknya, pada saat panen raya, produksi cabai meningkat secara signifikan karena pasokan melimpah sementara permintaan relatif tetap. Harga di tingkat petani justru turun. Dalam beberapa kasus, harga cabai bahkan lebih rendah daripada biaya produksinya, sehingga petani mengalami kerugian. Berdasarkan data tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai strategi seperti pengaturan kalender tanam, pengembangan cold storage, dan perluasan akses pasar agar fluktuasi harga dapat ditekan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keluhan petani, tetapi harus didukung oleh data statistik harga yang menunjukkan perubahan harga secara nyata dari waktu ke waktu. Kemudian ada data produksi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Selain harga, data harga, materi juga menjelaskan pentingnya data produksi yang meliputi volume produksi, produktivitas lahan, serta penggunaan varietas unggul. Data ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan komoditas pertanian, serta menjadi dasar dalam menyusun kebijakan peningkatan produksi. Nah,
volume produksi menunjukkan jumlah hasil pertanian yang dihasilkan dalam periode tertentu. Sebagai contoh, apabila Kabupaten Aceh Utara mampu menghasilkan 250.000 ton padi dalam 1 tahun, maka angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi daerah tersebut terhadap produksi pangan nasional. Nah, namun volume produksi saja belum cukup. Pemerintah juga perlu mengetahui produktivitas lahan, yaitu jumlah hasil panen yang diperoleh pada setiap hektar lahan. Dua daerah mungkin memiliki volume produksi yang sama, tetapi produktivitasnya bisa berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas benih, kesuburan tanah, irigasi, penggunaan pupuk, hingga kemampuan petani dalam menerapkan teknologi budidaya. Nah, data mengenai penggunaan varietas unggul juga sangat penting. Benih unggul biasanya memiliki produktivitas lebih tinggi, lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, serta lebih adaptif nih terhadap perubahan lingkungan atau iklim. Oleh karena itu, apabila data menunjukkan bahwa penggunaan benih unggul masih rendah, pemerintah dapat memberikan bantuan benih bersertifikat kepada petani. Studi kasus jurnal produktivitas padi penggunaan benih unggul. Nah, Jurnal Agribisnis Indonesia menemukan bahwa petani yang menggunakan benih padi bersertifikat mampu meningkatkan produktivitas hingga sekitar 15-20% dibandingkan petani yang masih menggunakan benih hasil simpanan sendiri. Selain itu, penggunaan benih unggul juga menghasilkan kualitas gabah yang lebih baik, sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menjalankan program penyediaan benih unggul bagi petani di berbagai daerah. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat bahwa data produksi bukan hanya digunakan untuk mengetahui jumlah hasil panen, tetapi juga menjadi dasar menentukan jenis bantuan yang paling dibutuhkan oleh petani. Contoh analisis data produksi sebagai ilustrasi, misalkan terdapat 2 desa penghasil jagung. Desa A memiliki luas lahan 100 hektar dengan produksi sebesar 500 ton. Nah, desa B memiliki luas lahan 100 hektar tapi hanya menghasilkan 350 ton. Nah, melalui data tersebut dapat dihitung bahwa produktivitas desa A mencapai 5 ton per hektar, sedangkan desa B hanya 3,5 ton per hektar. Pertanyaannya, mengapa produktivitas desa B lebih rendah? Untuk menjawabnya diperlukan data tambahan, misalnya jenis benih yang digunakan, kondisi irigasi, penggunaan pupuk, maupun tingkat serangan hama. Dengan demikian, solusi diberikan dapat lebih tepat sasaran. Kemudian yang kelima itu ada data supply demand dalam advokasi. Jenis data advokasi berikutnya adalah data supply demand atau data mengenai keseimbangan antara penawaran dan pemerintahan suatu komoditas. Nah, materi ini nih menjelaskan nih bahwa data ini meliputi kesenjangan pasokan, surplus produksi, serta pola konsumsi masyarakat. Lalu mengapa data supply demand penting? Karena pemerintah harus memastikan nih bahwa produksi pangan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika produksi lebih rendah dibandingkan kebutuhan, maka akan terjadi kekurangan pasokan sehingga harga meningkat. Nah, sebaliknya apabila produksi terlalu tinggi sementara permintaan rendah, maka akan terjadi surplus yang menyebabkan harga di tingkat petani itu menurun. Nah, sebagai contoh, Indonesia memerlukan sekitar 31 juta ton beras setiap tahun. Jika data menunjukkan bahwa produksi nasional hanya mencapai 29 juta ton, maka terdapat kekurangan sekitar 2 juta ton. Pemerintah kemudian memiliki beberapa pilihan kebijakan nih, misalnya meningkatkan produksi melalui intensifikasi memanfaatkan cadangan beras pemerintah, atau melakukan impor dalam jumlah tertentu. Namun apabila produksi nasional justru melebihi kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat mengembangkan industri pengolahan, memperluas ekspor, atau membeli hasil panen petani melalui bulog agar harga tetap stabil. Kemudian ada data pendukung dalam advokasi agribisnis. Selain data harga, produksi, dan supply demand, advokasi agribisnis juga membutuhkan berbagai data pendukung lainnya, seperti data sosial ekonomi petani, data dampak lingkungan, dan data akses pasar. Ketiga jenis data ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan. Banyak kebijakan pertanian gagal bukan karena teknologinya yang buruk, tetapi ya karena pemerintah hanya melihat data produksi tanpa memahami kondisi sosial ekonomi petani. Oleh sebab itu, data pendukung menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses advokasi.
Kemudian di sini ada data sosial ekonomi petani. Nah, data sosial ekonomi merupakan informasi yang menggambarkan kondisi kehidupan petani baik dari segi pendapatan, tingkat pendidikan, kepemilikan lahan, jumlah anggota keluarga, akses terhadap kredit, hingga kemampuan mereka dalam mengadopsi teknologi baru. Mengapa data ini penting? Ya karena setiap petani itu memiliki kondisi yang berbeda. Ada petani yang memiliki lahan lebih dari 5 hektar, namun ada juga petani yang hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar. Nah, ada petani yang sudah menggunakan mesin pertanian modern tetapi masih banyak yang mengandalkan alat tradisional. Nah, perbedaan kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan setiap petani juga berbeda. Oleh karena itu, sebelum memberikan bantuan atau menyusun kebijakan, pemerintah perlu mengetahui nih kondisi sosial ekonomi petani secara menyeluruh. Sebagai contoh, apabila pemerintah ingin memberikan bantuan alat mesin pertanian, maka bantuan tersebut akan lebih tepat diberikan kepada kelompok petani yang memiliki lahan luas dan mampu mengoperasikan mesin. Sebaliknya, bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal, bantuan yang lebih dibutuhkan mungkin berupa subsidi pupuk, kredit usaha rakyat, atau pelatihan budidaya. Artinya, data sosial ekonomi membantu pemerintah menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada data dampak lingkungan, di mana jenis data berikutnya adalah data mengenai dampak lingkungan. Dalam materi dijelaskan bahwa data ini tuh mencakup informasi mengenai degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca, maupun dampak lingkungan akibat kegiatan pertanian. Saat ini, pembangunan pertanian tidak hanya mengejar peningkatan produksi dunia, juga mulai memperhatikan apakah proses produksi tersebut dilakukan secara berkelanjutan atau tidak. Nah, sebagai contoh, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan memang dapat meningkatkan hasil panen dalam jangka pendek. Namun apabila dilakukan terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik, kesuburan tanah dapat menurun dan pencemaran lingkungan dapat meningkat. Begitu pula pada sektor perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan hilangnya tutupan hutan, penurunan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan emisi karbon. Oleh karena itu, data mengenai kondisi lapangan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pertanian. Kemudian ada data akses pasar. Jadi data ini tuh meliputi kondisi infrastruktur jalan, transportasi, fasilitas pasar, hingga kemudahan petani dalam menjual hasil panennya. Lalu, mengapa akses pasar ini penting? Karena hasil panen yang melimpah tidak akan memberikan keuntungan apabila petani kesulitan menjual produknya. Sebagai contoh, seorang petani tomat berhasil menghasilkan panen sebanyak 20 ton. Namun, desa tersebut tinggalnya berada jauh dari jalan utama sehingga biaya transportasi menjadi sangat tinggi. Akibatnya, harga jual tomat di tingkat petani itu menjadi rendah karena sebagian besar keuntungan habis untuk biaya pengangkutan. Melalui data akses pasar tersebut, pemerintah dapat mengetahui bahwa permasalahan utama bukan terletak pada produksi, melainkan pada infrastruktur distribusi. Nah, lalu itu apa sih hubungan ketiga data pendukung yang tadi aku bilang? Nah, setelah membahas ketiga data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa semua itu saling berkaitan. Data sosial ekonomi ini membantu mengetahui kondisi petani, data lingkungan memastikan kegiatan pertanian tetap berkelanjutan, sedangkan data akses pasar membantu meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Apabila ketiga jenis data tersebut dianalisis secara bersama-sama, maka pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih komprehensif. Kemudian di sini ada peran digital tools dalam advokasi agribisnis. Pada era digital seperti sekarang, advokasi tidak lagi dilakukan hanya melalui seminar, rapat, atau penyampaian aspirasi secara langsung. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat menyampaikan informasi, menggalang dukungan, hingga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, seorang advokat di bidang agribisnis harus mampu memanfaatkan berbagai digital tools atau alat digital agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih cepat. Nah, materi ini menjelaskan bahwa alat digital dapat digunakan untuk menganalisis data, membuat konten visual yang menarik, serta menyebarkan informasi secara efisien. Nah, digital tools memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode advokasi konvensional. Pertama, informasi dapat disebarkan dalam waktu yang sangat singkat. Kedua, jangkauan audiens menjadi lebih luas.
Dan karena tidak terbatas oleh wilayah geografis. Ketiga, biaya kampanye relatif lebih murah dibandingkan media cetak atau iklan televisi. Keempat, masyarakat dapat memberikan tanggapan secara langsung sehingga komunikasi menjadi dua arah. Sebagai contoh, apabila suatu kelompok petani ingin menyampaikan aspirasi mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi, mereka tidak harus menunggu audiens dengan pemerintah. Mereka dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kondisi di lapangan, mengunggah foto atau video, serta menyebarkan informasi kepada masyarakat. Apabila informasi tersebut didukung oleh data yang valid dan mendapat perhatian publik, pemerintah biasanya akan merespon lebih cepat. Nah, namun perlu diingat bahwa penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan harus benar, berdasarkan data, dan tidak mengandung hoaks atau provokasi. Oleh karena itu, digital tools bukan hanya alat komunikasi, tapi juga sarana untuk menyampaikan advokasi yang berbasis bukti. Kemudian ada Google Trends dalam advokasi agribisnis. Salah satu digital yang dijelaskan salah satu digital itu Google Trends yang merupakan layanan menampilkan tren pencarian masyarakat terhadap suatu topik di mesin pencari Google. Melalui layanan ini kita dapat mengetahui isu apa yang sedang banyak diperbincangkan, kapan isu tersebut mulai meningkat, serta wilayah mana yang paling banyak melakukan pencarian. Informasi tersebut dapat membantu menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan kampanye atau advokasi. Nah, Google Trends ini juga dapat digunakan untuk memantau perubahan minat masyarakat terhadap berbagai isu pertanian lainnya, seperti pertanian organik, pupuk organik, food estate, atau ketahanan pangan. Dengan demikian, advokasi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran karena menyesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat. Seperti contoh kasusnya ini, penelitian yang dipublikasikan oleh jurnal Informatika Pertanian menunjukkan bahwa data Google Trends dapat digunakan sebagai indikator awal untuk memprediksi meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu ketahanan pangan selama pandemi COVID-19. Dan penelitian tersebut menentukan bahwa pencarian mengenai harga beras, stok pangan, dan bantuan pangan meningkat secara signifikan ketika terjadi pembatasan aktivitas masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digital dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi pemerintah dalam menyusun strategi komunikasi publik dan kebijakan pangan. Kemudian ada X atau Twitter Analytics. Nah, selain Google Trends, materi juga memperkenalkan X Analytics atau sebelumnya kita kenal sebagai Twitter. Nah, alat ini berfungsi untuk menganalisis performa unggahan di media sosial seperti jumlah tayangan atau impression, interaksi atau engagement, jumlah retweet, hingga karakteristik audiens yang melihat suatu unggahan. Nah, data tersebut itu dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye advokasi di media sosial. Sebagai contoh, sebuah organisasi petani membuat kampanye mengenai pentingnya menjaga harga gabah menggunakan tagar #lindungi petani. Setelah kampanye berjalan selama 1 minggu, mereka dapat melihat berapa banyak pengguna yang melihat unggahan tersebut, berapa banyak yang membagikan kembali, serta komentar yang diberikan masyarakat. Nah, apabila jumlah interaksi yang masih rendah, maka strategi komunikasi perlu diperbaiki, misalnya dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, menambahkan infografis, atau melibatkan tokoh publik yang memiliki banyak pengikut. Kemudian ada studi kasus di mana kampanye media sosial mengenai harga gabah. Pada tahun 2024, beberapa organisasi petani dan pemerhati pertanian menggunakan media sosial untuk menyampaikan aspirasi mengenai harga gabah. Nah, yang dianggap belum menguntungkan petani. Berbagai unggahan menampilkan kondisi panen, biaya produksi, serta perbandingan harga gabah mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media massa. Walaupun kebijakan pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh media sosial, kampanye digital tersebut berhasil meningkatkan perhatian publik terhadap permasalahan petani sehingga mendorong diskusi yang lebih luas mengenai perlindungan harga gabah. Nah, kemudian ada Canva dan CapCut sebagai media kampanye.
aplikasi yang sangat populer itu yaitu Canva dan CapCut ya. Canva merupakan platform desain grafis yang dapat digunakan untuk membuat infografis, poster, presentasi maupun konten media sosial. Nah, dan CapCut merupakan aplikasi penyunting video yang banyak digunakan untuk membuat video pendek yang menarik dan mudah dipahami masyarakat. Nah, kenapa visualisasi data penting? Karena tidak semua orang tuh mampu memahami tabel atau angka statistik yang rumit. Sebagai contoh, apabila kita hanya menampilkan tabel produksi padi selama 5 tahun, masyarakat mungkin akan kesulitan nih memahami perubahan yang terjadi. Namun apabila data, sebagai contoh, ketika harga cabai meningkat tajam, penyebabnya belum tentu karena produksi yang menurun, bisa jadi terjadi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrim atau kerusakan infrastruktur jalan. Dengan melihat data produksi, distribusi, dan konsumsi, penyebab sebenarnya dapat diketahui. Yang ketiga, data mempermudah penyusunan solusi. Nah, apabila diketahui bahwa penyebab rendahnya produksi padi adalah kurangnya irigasi, maka solusi yang diberikan adalah pembangunan jaringan irigasi, bukan peningkatan impor beras. Nah, keempat, data memudahkan evaluasi kebijakan. Setelah suatu program dijalankan, data digunakan untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil atau tidak. Nah, kelima, data meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan yang didasarkan pada data dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena memiliki dasar jelas. Kemudian di sini ada studi kasus dampak El Nino terhadap produksi padi di Indonesia. Salah satu advokasi berbasis data dapat dilihat pada penelitian mengenai dampak fenomena El Nino terhadap produksi padi di Indonesia. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Sosial Ekonomi Pertanian menunjukkan bahwa fenomena El Nino menyebabkan penurunan curah hujan di berbagai wilayah sentra produksi padi. Akibatnya, luas panen berkurang dan produktivitas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, berdasarkan data tersebut, pemerintah kemudian mempercepat program pompanisasi, pembangunan irigasi, serta penyaluran bantuan benih tahan kekeringan di beberapa daerah. Dari studi hasil ini dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah tidak muncul begitu saja, tetapi disusun berdasarkan data dan hasil penelitian ilmiah. Tanpa adanya data mengenai penurunan produksi akibat El Nino, pemerintah akan kesulitan menentukan bentuk intervensi yang paling tepat. Nah, jenis data dalam advokasi agribisnis. Setelah memahami pentingnya data, kita perlu mengetahui jenis-jenis data yang umum digunakan dalam advokasi agribisnis. Pada materi ini terdapat beberapa kelompok data, yaitu data statistik, harga, data produksi, data supply, demand, serta data pendukung lainnya. Nah, masing-masing jenis data memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan advokasi yang dilakukan. Sebagai contoh, apabila tujuan advokasi adalah meminta pemerintah menaikkan harga pembelian gabah, maka data yang paling dibutuhkan adalah data harga gabah di tingkat petani dan biaya produksi. Kemudian, namun apabila tujuan advokasi adalah meningkatkan produksi pangan nasional, maka data yang lebih dibutuhkan adalah produktivitas lahan, luas panen, penggunaan benih unggul, dan kondisi irigasi. Artinya, pemilihan jenis data harus disesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi. Contoh sederhananya, misalnya suatu daerah ingin mengajukan pembangunan gudang penyimpanan jagung. Data yang perlu dikumpulkan antara lain berapa luas lahan jagung di daerah tersebut, berapa produksi jagung setiap tahun, berapa jumlah petani jagung, berapa banyak jagung yang rusak setelah panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan, berapa kerugian ekonomi yang dialami petani. Apabila semua data tersebut tersedia, maka usulan pembangunan gudang akan lebih mudah diterima karena didukung oleh bukti yang jelas. Nah, transisinya ke bagian berikutnya. Setelah memahami pentingnya data-data dan jenis data yang digunakan dalam advokasi, pada bagian selanjutnya kita akan membahas lebih rinci mengenai data statistik, harga, data produksi, data supply demand, serta bagaimana data tersebut digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui contoh-contoh nyata yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, statistik harga sebagai dasar advokasi. Kita akan membahas jenis data yang paling sering digunakan dalam advokasi agribisnis, yaitu data statistik harga. Pada materi dijelaskan bahwa statistik harga meliputi harga di tingkat produsen ataupun petani.
harga di tingkat konsumen, serta perbandingan harga antar wilayah maupun harga internasional. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui ketidakstabilan harga, efisiensi rantai pasok, hingga daya saing produk Indonesia di pasar global. Mengapa harga menjadi perhatian utama? Karena harga merupakan indikator kesejahteraan petani sekaligus kemampuan masyarakat dalam membeli pangan. Jika harga terlalu rendah, petani akan mengalami kerugian karena hasil panen tidak mampu menutup biaya produksi. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi, konsumen akan kesulitan membeli kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen. Sebagai contoh, bayangkan seorang petani cabai mengeluarkan biaya produksi sebesar 35 juta untuk 1 hektar lahan. Dari lahan tersebut, ia memperoleh hasil panen sebanyak 8 ton. Agar tidak mengalami kerugian, harga jual minimal harus mampu menutupi seluruh biaya produksi tersebut. Namun apabila harga cabai tiba-tiba turun hingga 8.000 per kilogram akibat panen raya, pendapatan petani akan menurun drastis. Dalam kondisi ini, data harga menjadi bukti bahwa petani memerlukan intervensi pemerintah, misalnya melalui pengembangan industri pengolahan, perluasan akses pasar, atau program stabilisasi harga. Selain harga di tingkat petani, data harga di tingkat konsumen juga sangat penting. Perbedaan harga yang terlalu jauh dapat menunjukkan adanya inefisiensi dalam rantai distribusi atau bahkan dugaan praktik kartel oleh pelaku usaha tertentu. Nah, oleh sebab itu pemerintah perlu memantau harga pada setiap mata rantai pemasaran. Studi kasus yang terdapat pada jurnal fluktuasi harga cabai di Indonesia. Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki fluktuasi harga paling tinggi di Indonesia. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Hortikultura Indonesia menunjukkan bahwa perubahan harga cabai dipengaruhi oleh musim tanam, curah hujan, distribusi, serta pola konsumsi masyarakat. Ketika musim hujan berkepanjangan, produksi cabai menurun akibat serangan penyakit dan kerusakan tanaman. Akibatnya pasokan berkurang dan harga di pasar meningkat tajam. Sebaliknya, pada saat panen raya, produksi cabai meningkat secara signifikan karena pasokan melimpah sementara permintaan relatif tetap. Harga di tingkat petani justru turun. Dalam beberapa kasus, harga cabai bahkan lebih rendah daripada biaya produksinya, sehingga petani mengalami kerugian. Berdasarkan data tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai strategi seperti pengaturan kalender tanam, pengembangan cold storage, dan perluasan akses pasar agar fluktuasi harga dapat ditekan. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa advokasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keluhan petani, tetapi harus didukung oleh data statistik harga yang menunjukkan perubahan harga secara nyata dari waktu ke waktu. Kemudian ada data produksi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Selain harga, data harga materi juga menjelaskan pentingnya data produksi yang meliputi volume produksi, produktivitas lahan, serta penggunaan varietas unggul. Data ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan komoditas pertanian, serta menjadi dasar dalam menyusun kebijakan peningkatan produksi. Nah, volume produksi menunjukkan jumlah hasil pertanian yang dihasilkan dalam periode tertentu. Sebagai contoh, apabila Kabupaten Aceh Utara mampu menghasilkan 250.000 ton padi dalam 1 tahun, maka angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi daerah tersebut terhadap produksi pangan nasional. Nah, namun volume produksi saja belum cukup. Pemerintah juga perlu mengetahui produktivitas lahan, yaitu jumlah hasil panen yang diperoleh pada setiap hektar lahan. Dua daerah mungkin memiliki volume produksi yang sama, tetapi produktivitasnya bisa berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas benih, kesuburan tanah, irigasi, penggunaan pupuk, hingga kemampuan petani dalam menerapkan teknologi budidaya. Nah, data mengenai penggunaan varietas unggul juga sangat penting. Benih unggul biasanya memiliki produktivitas lebih tinggi, lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, serta lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan atau iklim. Oleh karena itu, apabila data menunjukkan bahwa penggunaan benih unggul masih rendah, pemerintah dapat memberikan bantuan benih bersertifikat kepada petani. Studi kasus jurnal produktivitas padi penggunaan benih unggul. Nah, Jurnal Agribisnis Indonesia menemukan bahwa petani yang menggunakan benih padi bersertifikat
mampu meningkatkan produktivitas hingga sekitar 15-20% dibandingkan petani yang masih menggunakan benih hasil simpanan sendiri. Selain itu, penggunaan benih unggul juga menghasilkan kualitas gabah yang lebih baik sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menjalankan program penyediaan benih unggul bagi petani di berbagai daerah. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat bahwa data produksi bukan hanya digunakan untuk mengetahui jumlah hasil panen, tetapi juga menjadi dasar menentukan jenis bantuan yang paling dibutuhkan oleh petani. Contoh analisis data produksi sebagai ilustrasi, misalkan terdapat 2 desa penghasil jagung. Desa A memiliki luas lahan 100 hektar dengan produksi sebesar 500 ton. Nah, desa B memiliki luas lahan 100 hektar tapi hanya menghasilkan 350 ton. Nah, melalui data tersebut dapat dihitung bahwa produktivitas desa A mencapai 5 ton per hektar, sedangkan desa B hanya 3,5 ton per hektar. Pertanyaannya, mengapa produktivitas desa B lebih rendah? Untuk menjawabnya diperlukan data tambahan, misalnya jenis benih yang digunakan, kondisi irigasi, penggunaan pupuk, maupun tingkat serangan hama. Dengan demikian, solusi diberikan dapat lebih tepat sasaran. Kemudian yang kelima itu ada data supply demand dalam advokasi. Jenis data advokasi berikutnya adalah data supply demand atau data mengenai keseimbangan antara penawaran dan pemerintahan suatu komoditas. Nah, materi ini nih menjelaskan nih bahwa data ini meliputi kesenjangan pasokan, surplus produksi serta pola konsumsi masyarakat. Lalu mengapa data supply demand penting? Karena pemerintah harus memastikan nih bahwa produksi pangan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika produksi lebih rendah dibandingkan kebutuhan, maka akan terjadi kekurangan pasokan sehingga harga meningkat. Nah, sebaliknya apabila produksi terlalu tinggi sementara permintaan rendah, maka akan terjadi surplus yang menyebabkan harga di tingkat petani itu menurun. Nah, sebagai contoh, Indonesia memerlukan sekitar 31 juta ton beras per tahun. Jika data menunjukkan bahwa produksi nasional hanya mencapai 29 juta ton, maka terdapat kekurangan sekitar 2 juta ton. Pemerintah kemudian memiliki beberapa pilihan kebijakan nih, misalnya meningkatkan produksi melalui intensifikasi memanfaatkan cadangan beras pemerintah atau melakukan impor dalam jumlah tertentu. Namun apabila produksi nasional justru melebihi kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat mengembangkan industri pengolahan, memperluas ekspor, atau membeli hasil panen petani melalui bulog agar harga tetap stabil. Kemudian ada data pendukung dalam advokasi agribisnis. Selain data harga, produksi, dan supply demand, advokasi agribisnis juga membutuhkan berbagai data pendukung lainnya, seperti data sosial ekonomi petani, data dampak lingkungan, dan data akses pasar. Ketiga jenis data ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan. Banyak kebijakan pertanian gagal bukan karena teknologinya yang buruk, tetapi ya karena pemerintah hanya melihat data produksi tanpa memahami kondisi sosial ekonomi petani. Oleh sebab itu, data pendukung menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses advokasi. Kemudian di sini ada data sosial ekonomi petani. Nah, data sosial ekonomi merupakan informasi yang menggambarkan kondisi kehidupan petani baik dari segi pendapatan, tingkat pendidikan, kepemilikan lahan, jumlah anggota keluarga, akses terhadap kredit, hingga kemampuan mereka dalam mengadopsi teknologi baru. Mengapa data ini penting? Ya karena setiap petani itu memiliki kondisi yang berbeda. Ada petani yang memiliki lahan lebih dari 5 hektar, namun ada juga petani yang hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar. Nah, ada petani yang sudah menggunakan mesin pertanian modern, tetapi masih banyak yang mengandalkan alat tradisional. Nah, perbedaan kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan setiap petani juga berbeda. Oleh karena itu, sebelum memberikan bantuan atau menyusun kebijakan, pemerintah perlu mengetahui nih kondisi sosial ekonomi petani secara menyeluruh. Sebagai contoh, apabila pemerintah ingin memberikan bantuan alat mesin pertanian, maka bantuan tersebut akan lebih tepat diberikan kepada kelompok petani yang memiliki lahan luas dan mampu mengoperasikan mesin. Sebaliknya, bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal, bantuan yang lebih dibutuhkan mungkin berupa subsidi pupuk, kredit usaha rakyat, atau pelatihan budidaya. Artinya, data sosial ekonomi membantu pemerintah menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kemudian ada data dampak lingkungan, di mana jenis data berikutnya adalah data mengenai dampak lingkungan. Dalam materi dijelaskan bahwa data ini tuh mencakup informasi mengenai degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca, maupun dampak lingkungan akibat kegiatan pertanian. Saat ini, pembangunan pertanian tidak hanya mengejar peningkatan produksi dunia, juga mulai memperhatikan apakah proses produksi tersebut dilakukan secara berkelanjutan atau tidak. Nah, sebagai contoh, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan memang dapat meningkatkan hasil panen dalam jangka pendek. Namun apabila dilakukan terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik, kesuburan tanah dapat menurun dan pencemaran lingkungan dapat meningkat. Begitu pula pada sektor perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan hilangnya tutupan hutan, penurunan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan emisi karbon. Oleh karena itu, data mengenai kondisi lapangan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pertanian. Kemudian ada data akses pasar. Jadi data ini tuh meliputi kondisi infrastruktur jalan, transportasi, fasilitas pasar, hingga kemudahan petani dalam menjual hasil panennya. Lalu, mengapa akses pasar ini penting? Karena hasil panen yang melimpah tidak akan memberikan keuntungan apabila petani kesulitan menjual produknya. Sebagai contoh, seorang petani tomat berhasil menghasilkan panen sebanyak 20 ton. Namun, desa tersebut tinggalnya berada jauh dari jalan utama sehingga biaya transportasi menjadi sangat tinggi. Akibatnya, harga jual tomat di tingkat petani itu menjadi rendah karena sebagian besar keuntungan habis untuk biaya pengangkutan. Melalui data akses pasar tersebut, pemerintah dapat mengetahui bahwa permasalahan utama bukan terletak pada produksi, melainkan pada infrastruktur distribusi. Nah, itu apa sih hubungan ketiga data pendukung yang tadi aku bilang? Nah, setelah membahas ketiga data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa semua itu saling berkaitan. Data sosial ekonomi ini membantu mengetahui kondisi petani, data lingkungan memastikan kegiatan pertanian tetap berkelanjutan, sedangkan data akses pasar membantu meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Apabila ketiga jenis data tersebut dianalisis secara bersama-sama, maka pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih komprehensif. Kemudian di sini ada peran digital tools dalam advokasi agribisnis. Pada era digital seperti sekarang, advokasi tidak lagi dilakukan hanya melalui seminar, rapat, atau penyampaian aspirasi secara langsung. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat menyampaikan informasi, menggalang dukungan, hingga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, seorang advokat di bidang agribisnis harus mampu memanfaatkan berbagai digital tools atau alat digital agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih cepat. Nah, materi ini menjelaskan bahwa alat digital dapat digunakan untuk menganalisis data, membuat konten visual yang menarik, serta menyebarkan informasi secara efisien. Nah, digital tools memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode advokasi konvensional. Pertama, informasi dapat disebarkan dalam waktu yang sangat singkat. Kedua, jangkauan audiens menjadi lebih luas dan karena tidak terbatas oleh wilayah geografis. Ketiga, biaya kampanye relatif lebih murah dibandingkan media cetak atau iklan televisi. Keempat, masyarakat dapat memberikan tanggapan secara langsung sehingga komunikasi menjadi dua arah. Sebagai contoh, apabila suatu kelompok petani ingin menyampaikan aspirasi mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi, mereka tidak harus menunggu audiens dengan pemerintah. Mereka dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kondisi di lapangan, mengunggah foto atau video, serta menyebarkan informasi kepada masyarakat. Apabila informasi tersebut didukung oleh data yang valid dan mendapat perhatian publik, pemerintah biasanya akan merespon lebih cepat. Nah, namun perlu diingat bahwa penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan harus benar, berdasarkan data, dan tidak mengandung hoaks atau provokasi. Oleh karena itu, digital tools bukan hanya alat komunikasi, tapi juga sarana untuk menyampaikan advokasi yang berbasis bukti. Kemudian ada Google Trends dalam advokasi agribisnis. Salah satu digital yang dijelaskan
Nah, salah satu digital itu Google Trends yang merupakan layanan menampilkan tren pencarian masyarakat terhadap suatu topik di mesin pencari Google. Melalui layanan ini, kita dapat mengetahui nih isu apa yang sedang banyak diperbincangkan, kapan isu tersebut mulai meningkat, serta wilayah mana yang paling banyak melakukan pencarian. Informasi tersebut dapat membantu menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan kampanye atau advokasi. Nah, Google Trends ini juga dapat digunakan untuk memantau perubahan minat masyarakat terhadap berbagai isu pertanian lainnya, seperti pertanian organik, pupuk organik, food estate, atau ketahanan pangan. Dengan demikian, advokasi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran karena menyesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat. Seperti contoh kasusnya ini, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Informatika Pertanian menunjukkan bahwa data Google Trends dapat digunakan sebagai indikator awal untuk memprediksi meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu ketahanan pangan selama pandemi COVID-19. Dan penelitian tersebut menentukan bahwa pencarian mengenai harga beras, stok pangan, dan bantuan pangan meningkat secara signifikan ketika terjadi pembatasan aktivitas masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digital dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi pemerintah dalam menyusun strategi komunikasi publik dan kebijakan pangan. Kemudian ada X atau Twitter Analytics. Nah, selain Google Trends, materi juga memperkenalkan X Analytics atau sebelumnya kita kenal sebagai Twitter. Nah, alat ini berfungsi untuk menganalisis performa unggahan di media sosial seperti jumlah tayangan atau impression, interaksi atau engagement, jumlah retweet, hingga karakteristik audiens yang melihat suatu unggahan. Nah, data tersebut itu dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye advokasi di media sosial. Sebagai contoh, sebuah organisasi petani membuat kampanye nih mengenai pentingnya menjaga harga gabah menggunakan tagar #lindungi-petani. Setelah kampanye berjalan selama 1 minggu, mereka dapat melihat nih berapa banyak pengguna yang melihat unggahan tersebut, berapa banyak yang membagikan kembali, serta komentar yang diberikan masyarakat. Nah, apabila jumlah interaksi yang masih rendah, maka strategi komunikasi perlu diperbaiki, misalnya dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, menambahkan infografis, atau melibatkan tokoh publik yang memiliki banyak pengikut. Kemudian ada studi kasus di mana kampanye media sosial mengenai harga gabah. Pada tahun 2024, beberapa organisasi petani dan pemerhati pertanian menggunakan media sosial untuk menyampaikan aspirasi mengenai harga gabah. Nah, yang dianggap belum menguntungkan petani. Berbagai unggahan menampilkan kondisi panen, biaya produksi, serta perbandingan harga gabah mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media massa. Walaupun kebijakan pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh media sosial, kampanye digital tersebut berhasil meningkatkan perhatian publik terhadap permasalahan petani sehingga mendorong diskusi yang lebih luas mengenai perlindungan harga gabah. Nah, kemudian ada Canva dan CapCut sebagai media kampanye. Aplikasi yang sangat populer itu yaitu Canva dan CapCut ya. Canva merupakan platform desain grafis yang dapat digunakan untuk membuat infografis, poster, presentasi, maupun konten media sosial. Nah, dan CapCut merupakan aplikasi penyunting video yang banyak digunakan untuk membuat video pendek yang menarik dan mudah dipahami masyarakat. Nah, kenapa visualisasi data penting? Karena tidak semua orang tuh mampu memahami tabel atau angka statistik yang rumit. Sebagai contoh, apabila kita hanya menampilkan tabel produksi padi selama 5 tahun, masyarakat mungkin akan kesulitan nih memahami perubahan yang terjadi. Namun apabila data tersebut diubah menjadi grafik atau infografis menggunakan Canva, informasi akan menjadi lebih jelas dan menarik. Demikian pula dengan CapCut, video yang menampilkan kondisi petani di lapangan, proses panen, atau dampak banjir terhadap tanaman akan lebih mudah menyentuh emosi masyarakat dibandingkan hanya menyampaikan informasi dalam bentuk teks. Kemudian ada petisi online, di mana petisi online ini yaitu platform seperti Change.org atau Ebas yang memungkinkan masyarakat mengumpulkan dukungan dalam bentuk tanda tangan digital atau untuk memperjuangkan suatu kebijakan. Nah, platform ini tuh memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses advokasi, misalnya dengan mendukung perlindungan lahan pertanian atau meminta pemerintah meninjau kembali nih suatu kebijakan impor pangan. Keunggulan utama
Kompetisi online adalah kemampuan menggalang dukungan dalam waktu singkat atau menjangkau masyarakat secara luas. Baik, demikian pembahasan mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara atau menyampaikan pendapat, tetapi juga oleh kemampuan mengumpulkan data yang valid, menganalisis informasi secara objektif, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dan pengambilan kebijakan. Nah, sebagai mahasiswa agribisnis, kita diharapkan mampu mengembangkan kemampuan literasi data dan literasi digital nih, agar dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis bukti. Dengan demikian, sektor agribisnis Indonesia dapat berkembang secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.